Nama saya Madalia Faza. Saya Nadiatul Hasanah. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengaruh cahaya matahari terhadap perkembangan dan pertumbuhan seperti tambahan dengan guru pengajar Ibu Masita. Dalam biologi, suatu makhluk hidup atau organisme diartikan setiap entitas individual yang mampu menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Setiap organisme tersebut memiliki sel-sel yang kemudian juga berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Organisme diklasifikasikan berdasarkan beberapa kelompok, misalnya hewan, tumbuhan, dan fungsi yang multiseluler atau mikroorganisme uniseluler. Semua jenis organisme tersebut mampu melakukan reproduksi, pertumbuhan, dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri merupakan hasil interaksi antara faktor dalam dan faktor luar. Faktor yang terdapat dari dalam antara lain sifat genetik yang ada di dalam gen dan hormon yang merangsang pertumbuhan. Sedangkan faktor luar adalah lingkungan. Potensi genetik ini hanya akan berkembang jika ditunjang Potensi genetik ini hanya akan berkembang jika ditunjang oleh lingkungan yang cocok. Dengan demikian, karakter atau sifat yang ditampilkan oleh tumbuhan merupakan gabungan faktor genetik dan faktor lingkungan secara bersama-sama. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya saya alihkan kepada Nadiatul Hasanah. Lihat cahaya matahari, pertumbuhan dan perkembangan serta perkecambahan. Cahaya matahari merupakan bagian penting bagi kehidupan manusia, terutama untuk mengenali lingkungan dan menjalankan aktivitasnya. Tanpa adanya cahaya, dunia akan menjadi gelap, menakutkan, dan tidak ada yang bisa dikenali, sehingga tidak adanya keindahan visual. Dengan cahaya manusia dapat melihat lingkungan dan warna serta dapat beraktivitas dengan nyaman. Cahaya ada pada bidang fisika. Cahaya adalah radiasi elektromagnetik, baik dengan panjang gelombang, dengan kasat mata maupun yang tidak. Selain itu, cahaya adalah paket partikel yang disebut foton. Kedua definisi tersebut merupakan sifat yang ditunjukkan cahaya serta persamaan sehingga disebut dualisme gelombang partikel. Paket cahaya yang disebut spektrum kemudian dipersihkan secara visual oleh indera penglihatan sebagai warna. Pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, pertumbuhan perkembangan secara umum. Setiap makhluk hidup pasti akan tumbuh dan berkembang. Dalam biologi, pertumbuhan mengacu kepada perubahan fisik berupa pertambahan ukuran, volume, tinggi, dan massa. Teman-teman, ini terjadi karena selama dalam masa pertumbuhan, sel-sel dalam tubuh makhluk hidup bertambah banyak. Alhasil, jaringan-jaringan dan organ-organ dalam tubuh makhluk hidup pun ikut berubah semakin besar. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang atau diukur dan ditimbang. Ini karena perkembangan dalam biologi mengacu kepada proses menuju kedewasaan. Misalnya pada manusia, saat masih bayi, meskipun sudah ada otaknya, bayi tidak akan berpikir untuk bisa memakai bajunya sendiri. Namun, setelah beberapa tahun, kurang lebih umur 7 tahun, bayi akan mengalami perkembangan dari yang tadinya tidak bisa memakai baju sendiri, saat itu sudah bisa memakai baju sendiri. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Proses pertumbuhan pada tanaman terjadi di daerah meristimatik yang terletak di ujung batang, ujung akar, dan juga kambung. Daerah meristimatis adalah bagian tanaman yang mengandung jaringan meristem. Proses pertumbuhan pada tanaman pun dibedakan menjadi dua. Pertumbuhan primer merupakan pertumbuhan yang terjadi pada akibat aktivitas jaringan meristem primer. Titik tumbuh berbentuk sejak tumbuhan masih berupa embrio. Jaringan meristem terletak di ujung batang dan ujung akar. Dampak pertumbuhan primer, akar dan batang tumbuhan tambah panjang.
epikotil dan gymnospermae. Sel-sel jaringan kambium senantiasa membelah. Pembelahan ke arah dalam membentuk xilem atau kayu, sedangkan pembelahan keluar membentuk phloem atau kulit kayu. Dampaknya aktivitas jaringan meristem pada kambium, diameter batang dan akar bertambah besar. Pada tumbuhan monokotil tidak mempunyai kambium, jadi tidak mengalami pertumbuhan seperti itu. Yang ketiga, perkecambahan. Perkecambahan adalah proses pertumbuhan embrio dan komponen-komponen biji yang memiliki kemampuan untuk tumbuh secara normal menjadi tumbuhan baru. Komponen biji tersebut adalah bagian kecambah yang terdapat di dalam biji, misalnya radikula dan plumula. Penelitian. Kendali atau kondisi yang dimaksud biasanya dilakukan melalui bandingan langsung terhadap sesuatu yang tidak diberi perlakuan. Pada penelitian ini, peserta didik melakukan ingin membuktikan hipotesis adanya perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dengan menanam kacang hijau yang terkena matahari secara langsung dan tidak terkena sinar matahari secara langsung. Yang pertama, populasi. Biji kacang hijau yang sudah dipilih dan dianggap sama secara fisik. Yang kedua, sampel. Sampel pertama, 5 biji kacang hijau ditanam dalam gelas plastik yang sudah dipasang kapas dengan sedikit air. Kemudian diletakkan di tempat yang terkena cahaya matahari. Sampel yang kedua, 5 biji kacang tanah yang diletakkan di dalam gelas plastik yang sudah dipasang kapas dengan sedikit air. Kemudian diletakkan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari. Variabel penelitian. Dalam penelitian ini ada 3 variabel yang saling berhubungan kegunaannya. Yang pertama, variabel bebas, yaitu sinar matahari. Yang kedua, variabel terikat, yaitu kacang hijau. Dan yang ketiga, variabel kontrol, yaitu kapas, air, dan suhu. Perencanaan penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini bertempat di kelas 12D SMA Nazatul Tulab. Yang kedua, alat dan bahan penelitian. Alat-alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, biji kacang hijau, kapas basah, kawing petri, penggaris, lembar kerja, dan pulpen. Cara kerjanya, kecambahan biji kacang hijau pada kedua kawan petri yang sudah berisi kapas basah. Yang kedua, kawan petri yang pertama diletakkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung, sedangkan kawan petri yang kedua diletakkan di tempat yang terkena cahaya langsung. Yang ketiga, siramlah masing-masing kecambah dengan air setiap hari. Selanjutnya, biarkan selama kurang lebih 1 minggu. Perkembangan tanaman itu diukur dengan penggaris panjang hipokotil dan epikotil. Kemudian, hitunglah jumlah daun yang muncul dan kecambahan serta catat warna dan keadaan daunnya. Bandingkan hasil data yang diperoleh, buatlah laporan tertulis dari kegiatan yang telah dilakukan. Baiklah, hasil pengamatan kecambah di tempat terang. Hari pertama sampai hari 7, panjang epikotil tidak ada. Hari pertama, panjang epikotil tidak ada. Hari kedua, panjang epikotil terkupasnya. Hari ketiga, panjang epikotil 2,5 cm. Hari keempat, panjang hipokotil 3 cm. Hari kelima, panjang hipokotil 4 cm. Hari keenam, panjang hipokotil sama dengan tidak ada. Hari ketujuh, panjang hipokotil sama dengan tidak ada. Hari pertama, jumlah daun tidak ada. Hari kedua, jumlah daun tidak ada. Hari ketiga, jumlah daun 1 cm. Hari keempat, jumlah daun 1 cm. Hari kelima, hari ketiga, jumlah daun. Hari
Hari ketiga jumlah daun 1 cm. Hari keempat jumlah daun 1 cm. Hari kelima jumlah daun 2 cm. Hari keenam jumlah daun tidak ada. Hari ketujuh jumlah daun tidak ada. Hari pertama keadaan daun tidak ada. Hari kedua keadaan daun tidak ada. Hari ketiga keadaan daun berwarna hijau. Hari keempat keadaan daun berwarna hijau. Hari kelima keadaan daun tetap sama berwarna hijau. Hari keenam keadaan daun tidak ada. Hari ketujuh keadaan daun tidak ada. Pada hari pertama, lebar dan ketebalan daun tidak ada. Hari kedua, lebar dan ketebalan daun tidak ada. Hari ketiga, lebar dan ketebalan daun 0,5 cm. Hari keempat, lebar dan ketebalan daun 0,7 cm. Hari kelima, lebar dan ketebalan daun 1 cm. Hari keenam, lebar dan ketebalan daun tidak ada. Hari ketujuh, lebar dan ketebalan daun tidak ada. Sedangkan hasil pengamatan kecambah di tempat gelap, hari pertama sampai dengan hari ketujuh, panjang epikotil tidak ada. Hari pertama panjang hipokotil terkupas. Hari kedua panjang hipokotil 1,2 cm. Hari ketiga panjang hipokotil 3,5 cm. Hari keempat panjang hipokotil 6 cm. Hari kelima panjang hipokotil 15 cm. Hari keenam panjang hipokotil 23 cm. Hari ketujuh panjang hipokotil 28 cm. Hari pertama jumlah daun tidak ada. Hari kedua jumlah daun sama tidak ada. Hari ketiga jumlah daun 1. Hari keempat jumlah daun 2. Hari kelima jumlah daun 2. Hari keenam jumlah daun 2. Dan hari ketujuh jumlah daun 2. Hari pertama keadaan daun tidak ada. Hari kedua keadaan daun tidak ada. Hari ketiga keadaan daun berwarna kuning. Hari keempat keadaan daun berwarna kuning. Hari kelima keadaan daun berwarna kuning. Hari keenam keadaan daun tetap saja berwarna kuning. Hari ketujuh keadaan daun berwarna kuning. Hari pertama, lebar dan ketebalan daun tidak ada. Hari kedua, lebar dan ketebalan daun tidak ada. Hari ketiga, lebar dan ketebalan daun 0,2 meter. Hari keempat, lebar dan ketebalan daun 0,3 cm. Hari kelima, lebar dan ketebalan daun 0,4 cm. Hari keenam, lebar dan ketebalan daun 0,5 cm. Dan hari ketujuh, lebar dan ketebalan daun 0,6 cm. Baiklah, saya akan membahas hasil dari pengamatan tersebut. Hari pertama tidak ada hasil karena hanya melakukan praktikum di permukaan tanah, sedangkan tanaman yang diletakkan di tempat gelap tidak ada hasil. Kemudian yang pada hari kedua panjang hipokotil mengalami perubahan, sedangkan pada tanaman gelap panjang hipokotilnya tumbuh 1,2 cm. Pada hari ketiga tanaman terang panjang hipokotilnya 2,5 cm dan tumbuh daun 1, sedangkan keadaan daun dari hari ketiga sampai hari kelima berwarna hijau dengan ketebalan 0,5 cm. Sedangkan tanaman gelap panjang hipokotilnya 3,5 cm dan jumlah daun 1, keadaan daun kuning sampai hari ketujuh dengan ketebalan daun 0,2 cm. Hari keempat, tanaman terang panjang hipokotilnya 3 cm dengan jumlah daun tetap 1 dengan lebar 0,7 cm. Sedangkan pada tanaman gelap, panjang hipokotilnya 6 cm dengan jumlah daun 2 dengan ketebalan 0,3 cm. Jumlah daun berketebalan 1 cm. Sedangkan tanaman gelap, panjang hipokotilnya 15 cm, jumlah daun 2 berketebalan 0,4 cm. Pada hari ke-6, tanaman terang kelompok kami mengalami kegagalan karena faktor angin.
Sedangkan tanaman gelap, panjang hipokotilnya 23 cm dengan jumlah daun 2 berketebalan 0,5 cm. Kemudian pada hari terakhir atau hari ke-7, tanaman terang kelompok kami mengalami kegagalan karena faktor angin. Sedangkan tanaman gelap, panjang hipokotilnya 28 cm dengan jumlah daun 2 berketebalan 0,5 cm. Baiklah, kesimpulan dari pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau. Yang pertama, faktor cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkecambahan. Yang kedua, cahaya dapat menghambat pertumbuhan. Yang ketiga, tumbuhan yang diletakkan di tempat terang lebih cepat pertumbuhannya daripada tempat gelap. Yang keempat, hormon auksin adalah salah satu hormon pertumbuhan yang tidak dapat bekerja jika ada cahaya. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi